Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Di perjanjian lama, roh Allah dilambangkan oleh sebuah kandil menorah atau kaki dian yang dibuat dari emas dan berkepala 7, yang berdiri di hadapan hadiratnya di kemah suci di zaman Musa, dan menjadi bait suci yang dibangun Salomo pertama sekali. Dalam Wahyu Perjanjian Baru, kepada Yohanes disingkapkan penglihatan tentang ketujuh roh Allah ini yang berada di sorga. Jadi apa yang kita lihat tentang 7 api di kaki dian di kemah dan bait suci adalah kiasan nyata yang menggambarkan tentang 7 roh Allah yang berada di hadapan tahta Allah di sorga. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Angka 7 adalah angka kesempurnaan dan kekudusan Allah. Allah beristirahat pada hari yang ke-7 setelah penciptaan. Nah, kita akan membahas tentang Yesaya 11 yang menyampaikan tentang 7 roh Allah yang akan berdiam di dalam Yesus, yang juga menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus yang pertama, dan juga merujuk pada kedatangan yang kedua sebagai Raja yang akan menghakimi. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kedatangan Yesus yang pertama telah menggenapi nubuat Yesaya tadi. Dan ketika Yesus akan memulai mengajar pertama sekali di kota Nazaret, tempat dia dibesarkan, Yesus juga menggenapi tulisan Yesaya tentang roh Tuhan diam di dalam dia. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Perhatiin perkataan Tuhan Yesus, roh Tuhan ada padaku. Mari kita breakdown. 1. Roh Tuhan, Roh Kudus maksudnya. 2. Roh hikmat. 3. Roh pengertian. 4. Roh nasihat. 5. Roh keperkasaan. 6. Roh pengenalan akan Tuhan. 7. Roh takut akan Tuhan. Bukti bahwa Yesaya bernubuat mengenai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kita bisa lihat di ayat selanjutnya, di ayat 3 dan 4. Ingat ya, di kedatangan Yesus yang kedua nanti, Yesus yang akan menghakimi. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Keseluruhan Yesaya 11 adalah nubuat ganda, nubuat double tentang kedatangan Yesus yang pertama dan sudah digenapi, dan juga tentang kedatangan Yesus yang kedua di hari penghakiman di akhir zaman yang pasti akan digenapi. Nah, jadi kita bisa mengerti kenapa Yesus memberi Yohanes wahyu tentang penglihatan 7 roh Allah di sorga tadi. Dan Yesus juga menambahkan firman yang begitu kokoh. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, kamu bisa ketahui 7 roh Allah ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya Yesus berfirman, aku dan Bapa adalah satu. Nah, kita sekarang memahami tulisan indah Paulus ini yang membuat kamu mudah mengerti Yesus adalah Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh 7 roh Allah diam di dalam Yesus. Renungin ayat-ayat tadi biar hikmat yang memberi kamu pengertian.